Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksar Rizky. Saat ini sedang mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Teknik Elektro. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Praktikum Teknik Digital. Pada video ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai logic gate atau yang biasa kita kenal gerbang logika. Gerbang logika adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Gerbang logika memiliki beberapa jenis yang setiap jenisnya memiliki karakteristiknya masing-masing. Yang pertama, ada gerbang logika N. Kebetulan saya menggunakan gerbang logika N dengan dua input di rangkaian logika. Teman-teman bisa lihat ada input A dan input B, kemudian output Y. Gerbang logika N akan menghasilkan output bernilai logika 1 apabila semua inputnya bernilai logika 1. Kemudian ada gerbang logika OR. Gerbang logika OR akan menghasilkan output bernilai logika 1 apabila salah satu atau semua input memiliki nilai logika 1. Dan yang ketiga ada gerbang logika NOT. Disebut juga dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan output yang berlawanan dengan input. Di sini nggak ada tabel kebenarannya, nanti di slide berikutnya teman-teman bakalan lebih dijelasin lagi tentang gerbang logika NOT itu apa. Kemudian ada gerbang logika NaN atau NOT N. Adalah kombinasi dari gerbang logika N dan NOT, di mana output yang dihasilkan merupakan nilai yang berlawanan dengan nilai output gerbang logika N. Nah, ini adalah gerbang logika N dan NOT, jadi sebuah kombinasi. Teman-teman bisa lihat di tabel kebenarannya, ketika di gerbang logika N, input A dan B bernilai 1, maka outputnya itu akan bernilai 1. Tapi karena ada gerbang logika NOT, jadi dibalik. Yang outputnya bernilai 0 jadi 1, dan yang 1 jadi 0. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada gerbang logika NOR atau kombinasi dari NOT OR. Output yang dihasilkan merupakan output yang berlawanan dengan output dari gerbang logika OR. Kemudian ada gerbang logika XOR atau exclusive OR. Akan menghasilkan output bernilai logika 1 jika semua input memiliki nilai logika yang berbeda. Maksudnya gimana? Teman-teman bisa lihat di tabel kebenarannya. Ini ada yang inputnya 0 dan 0, dan 1 dan 1 itu outputnya jadi 0 karena kedua input bernilai sama. Kemudian ada gerbang logika XNOR, exclusive NOR. Gerbang logika exclusive NOR akan menghasilkan output yang bernilai logika 1 apabila semua input memiliki nilai logika yang sama. Ya, sebelum kita melakukan simulasi tentang logic gate, teman-teman harus tahu dulu apa itu truth table. Truth table atau tabel kebenaran itu digunakan untuk menguji sebuah rangkaian logika. Nah, ini ada beberapa ketentuan. Jadi, ketentuan inputnya itu 2 pangkat N. Maksudnya 2 pangkat N itu, kan kita menggunakan 2 input nih, A dan B. Jadi, N itu 2. 2 pangkat N berarti 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Berarti ada 4 variasi yang akan diujikan. Nah, kita mulai dari dari input A dulu. Ketentuannya itu semuanya pasti diawali dari angka 0. Jadi 0 dan 0. Kemudian 1, 1. Terus untuk B-nya selang-seling 0, 1, 0, 1. Nah, yang dimaksudkan 2N tuh ini. Jadi kita punya 4 variasi percobaan. Seperti itu. Terus kalau misalkan inputnya 3 gimana? Berarti 2 pangkat 3 jadi 8. Jadi akan ada 8 variasi dari input tersebut. Terus kalau
ada 4 input, 2 pangkat 4, berarti ada 16 variasi. Seperti itu. Untuk melaksanakan simulasi gerbang logika, teman-teman bisa pakai beberapa aplikasi, diantaranya ada Proteus sama Liveware. Tapi kali ini saya pakai Proteus karena menurut saya lebih kompleks, jadi lebih nyaman dipakainya. Kita langsung aja. Ini nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Kita zoom in dulu supaya terlihat lebih detail atau lebih jelas. Terus teman-teman ketik P untuk membuka library-nya. Nanti akan muncul seperti ini. Kita cari dulu gerbang logika N dengan 2 input. Kita ketik N garis bawah 2. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Terus kita double klik. Kemudian kita cari logic probe atau itu untuk output logic probe. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita ketik logic state. Nah, ini untuk inputnya. Kemudian kita bikin dulu dari gerbang logikanya. Kita zoom lagi supaya lebih jelas. Nah, terus kita masukin inputnya. Kita pakai 2 input di sini. Kita kasih nama dulu, ini sebagai input A dan yang satunya lagi sebagai input B. Kemudian logic probe-nya. Nah, kita kasih nama Y. Terus kita sambungkan atau kita hubungkan. Oke, satu lagi. Oke. Nah, kemudian kita play atau kita lihat akan seperti apa. Coba kalau misalnya kita tadi kan ketentuannya 0 ya, terus yang kedua itu 01. Dia masih 0, kemudian 1 0. Dia masih 0 dan 1 1. Outputnya menjadi 1. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman bisa pakai gerbang logika yang lainnya, nanti tinggal dicari di library-nya aja. Tapi untuk secara simpelnya seperti ini. Nah, setelah melakukan simulasi di Proteus, sekarang kita masuk ke pembahasan hasil praktikumnya. Yang pertama ada gerbang logika N. Teman-teman tadi udah sedikit mengerti ya tentang truth table atau tabel kebenaran. Karena di sini kita menggunakan 2 input, maka akan jadi 4 variabel. Nah, sebenarnya di gerbang logika N itu terjadi yang namanya operasi perkalian. Input A dikali dengan input B. 0 dikali 0, ya 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Nah, seperti itu jadinya outputnya. Makanya kenapa dibilang gerbang logika N itu menghasilkan output 1 ketika semua inputnya bernilai 1. Seperti itu. Kemudian ada gerbang logika not N. Kalau teman-teman bingung, ini adalah gerbang logika kombinasi antara gerbang logika N dan NOT atau inverter atau pembalik. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa bikin dulu tabel kebenaran gerbang logika N, terus hasilnya dibalikin. Kan kalau tadi 0 dikali 0, outputnya kan jadi 0. Nah, karena gerbang logika NOT dibalikin jadi 1. Gitu. Jadi outputnya 1, 1, 1, 0. Kalau gerbang logika N kan 0, 0, 0, 1. Seperti itu. Terus gerbang logika OR. Nah, pada gerbang logika OR itu terjadi operasi penjumlahan. Input A dan B itu dijumlahkan. 0 ditambah 0 jadi 0. 0 ditambah 1 jadi 1. 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 1, 1. Kenapa 1 tambah 1, 1? Karena ini adalah bilangan biner. Tidak mengenal angka lain selain angka 0 dan 1. Kemudian gerbang logika NOR. Gerbang logika kombinasi antara gerbang logika NOT dan OR. Nah, cara kerjanya sama seperti gerbang logika NOT yang tadi.
Jadi hasil dari gerbang logika OR itu dibalikan. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada gerbang logika XOR. Pada gerbang logika XOR, output akan bernilai 1 ketika salah satu outputnya itu ketika kedua output atau beberapa output itu memiliki nilai yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ini ada 0, 0, 0, 0, 1 jadi 1, 1, 0 jadi 1, 1, 1 jadi 0. Seperti itu. Terus kalau XNOR. Nah, kalau XNOR itu prinsipnya sama seperti not AND dan not OR. Itu kebalikan dari XOR. Kalau tadi itu kita lihat ketika inputnya berbeda nilainya, maka outputnya menjadi 1. Tapi kalau yang XNOR itu ketika inputnya memiliki nilai yang sama, maka outputnya bernilai 1. Seperti itu. Kemudian ada gerbang logika AND 4 input. Apa bedanya? Sebenarnya sama aja, cuman di tabel kebenarannya memang terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Kita pakai rumus 2 pangkat N tadi. N-nya itu berarti 4. Berarti 2 pangkat 4 itu 16. Berarti akan ada 16 variabel. Seperti ini teman-teman. Kenapa di sini mulainya dari 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0? Biar teman-teman nggak bingung bikin variasinya. Jadi untuk input A itu 0, terus 1, seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, untuk outputnya teman-teman nggak usah bingung. Ini sama seperti gerbang logika N 2 variabel tadi. Terjadi operasi perkalian. Nah, kenapa ini 0 semua? Karena gerbang logika N adalah gerbang logika yang outputnya bernilai 1 ketika inputnya bernilai 1 semua. Nah, kita lihat di paling bawah. A-nya 1, B1, C1, D1, dan Y-nya 1. Seperti itu. Yap, sekian video pembahasan tentang logic gate atau gerbang logika ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman yang melihat video ini. Terima kasih.